Warmo, berjumpa kembali dengan saya Maya Rahma. Nah, kali ini Maya blusuan, blusuan bukan blusuan. Kita lagi ngobrol-ngobrol santai saja, dan di samping Maya ada Kapolres Lumajang AKBP Arsel Sahban. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Komandan? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya Dan ya. Oke. Ini Lumajang saat ini sedang heboh. Wah, kenapa Maya bilang heboh? Karena beberapa bulan kebelakang, beberapa bulan terakhir ini ada gencar-gencarnya menangani permasalahan-permasalahan seperti begal, kriminal, pokoknya kriminal ya Dan ya. Nah, itu sangat menarik perhatian dari warga, dari masyarakat seperti itu. Nah, saya pengen tahu ini sebenarnya bagaimana sih Dan itu penanganan ataupun apa langkah yang dilakukan, apalagi Komandan baru saja bertugas di Lumajang ya nih. Ya, kurang lebih belum nyampe 2 bulan. Belum nyampe 2 bulan. Jadi setelah saya masuk sini 1 minggu awal saya petakan dulu sebenarnya permasalahan apa yang ada di Lumajang ini. Jadi setelah saya petakan ada 3 hal utama yang saya lihat ini yang menjadi permasalahan utama terkait dengan masalah. Pertama itu masalah begal. Ya, begal ini bahkan saya dari Jakarta pun mendengarnya Lumajang itu kota begal, seram kan gitu, sangat seram. Kemudian yang kedua pencurian sapi. Nah, ini saya hadir di sini baru, pencurian sapi kok marak di mana-mana. Kemudian masyarakat sudah kondisi resah, bahkan terjadi fear of crime, ada tingkat ketakutan lah selalu terhadap sapinya akan hilang malam dan segala macam. Kemudian ketiga ini konflik sosial, masalah tambang. Konflik horizontal, masalah tambang. Nah, ini 3 hal utama yang coba saya selesaikan satu persatu. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, tadi yang ketiga ini terkait dengan konflik sosial terkait masalah tambang. Saya datang ke sini ini langsung saya belum ada 1 minggu itu sudah penutupan jalan. Iya, belum ada jalan. Ya, belum ada jalan ya itu antara di Desa Jari, Sudimoro, kemudian dengan para penambang. Setelah itu ditutup, para penambangnya juga nutup lagi jalurnya supaya orang dari Jarit nggak bisa juga ke wilayah tambang. Jadi terjadilah konflik sosial yang begitu marak. Tapi setiap kejadian pasti saya datang. Setiap kejadian saya pasti datang dan saya minta pasukan banyak ke sana supaya jangan sampai ada intimidasi terhadap masyarakat di sana. Itu yang kami jaga. Dan alhamdulillah solusi-solusi komprehensif selalu kami cari. Saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati juga, dengan Pak Dandim juga, dan kita sudah kumpulkan seluruh penambang yang ada dan juga masyarakat sekitar supaya mencari jalan keluar. Nah, ini jalan keluarnya akan kita buatkan jalan baru khusus untuk tambang, dan di mana jalan ini adalah milik Pengairan. Sudah minta juga dari Pak Bupati ke Pengairan untuk ini bisa digunakan sebagai jalan dan juga sudah oke. Kemudian para penambang inilah yang kemudian membuat jalannya. Oh, jadi mereka membuat jalan sendiri gitu ya? Jadi jalanan tanahnya sudah ada, jalan setapaknya sudah ada, supaya bisa dilalui oleh truk-truk ini kan perlu diuruk, perlu dikeraskan, itu kurang lebih sekitar 6 km. Ini dibagi oleh para penambang. Kemarin sudah dilakukan rapat dan mulai hari ini mulai kerja. Hari ini mulai kerja. Ya. Di mana itu Dan rutenya? Di Jugosari. Jugosari ya, nanti tembus dari Pasirian, Candipuro, tembus Pasirian, keluar JLS. Nah, sehingga nanti tidak melewati lagi perkampungan. Karena kasihan juga, selama ini saya coba datang ke wilayah sana, terutama kayak seperti Sudimoro, Jarit, kurang lebih hampir 1000 truk pasir yang lewat satu arah itu toh, kan gitu. Debunya luar biasa, sehingga itulah yang membuat masyarakat sangat kecewa dan marah. Sehingga kami juga sangat memahami reaksi dari masyarakat pada saat itu. Di satu sisi ada permasalahan juga, pada saat ini ditutup, masyarakat Jugosari hidup dari tambang. Ya, ada yang bagian hanya rata-ratain pasir di atas baknya, kan seperti itu. Nah, ini mereka dapat uang 30.000. Ya, sehari mereka bisa dapat 100.000 lah. Hanya sebagai ada yang pedagang dan ada 1000-an orang yang hidup dari tambang tersebut. Sehingga ini persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengedepankan pidana. Kalau tutup jalan, tangkap, tidak bisa hanya sekedar itu. Ini harus komprehensif. Dan alhamdulillah kita semua stakeholder yang ada di sini, Musbida yang ada bekerja untuk mencari solusi, dan hari ini mulai dikerjakan dan 1 bulan 7 hari insya Allah kelar. Nah, itu permasalahan, dan mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kalau ini sudah selesai kan, satu hal sudah selesai, sisa 2. Begal sama sapi. Pencurian sapi kan gitu. Nah, terkait dengan begal, nah ini tentu kami membuat yang namanya tim pemburu begal kan kayak gitu, seperti itu.
tim pemburu begal. Kemudian akan kami buat juga namanya crime hunter. Ada 2. Nah, tim pemburu begal ini adalah anggota Sabara, kan gitu. Mereka berpatroli, jadi sifatnya terbuka. Ya, fokus sasarannya adalah street crime, kejahatan-kejahatan jalanan, termasuk juga ini memperkecil ruang gerak dari pelaku begal karena kita patroli kemana-mana. Dan nanti akan saya cek jalur-jalur patrolinya kemana saja, dan itu 24 jam. Mereka mulai jam 9 sampai jam 11, nanti mulai lagi sekitar jam 14 sampai jam 5 sore, nanti habis setengah 7 sampai jam 8 malam, nanti ada lagi yang jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Nah, itu tergantung lokasi, tergantung kerawanannya masing-masing. Nah, kemudian street crime hunter ini adalah dari anggota reskrim. Ya, anggota reskrim yang akan kami perdayakan, dan nanti ada pimpinannya khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ya termasuk begal di sini, termasuk juga curat-curas, kejahatan-kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat. Ini harus terus-terus kita gedor. Nah, ini akan tim pemburu begal sudah jadi, crime hunter segera akan kami launching juga nanti ini. Dan alhamdulillah awal saya masuk begal masih terjadi, dan sekarang ini saya nggak dengar begal mudah-mudahan, tapi fear of crime masih ada, kan gitu. Artinya masih ada masyarakat merasa takut, khawatir terkait jalan malam, takut dengan adanya begal dan segala macam. Nah, ini yang pelan-pelan harus kita hilangkan. Apabila situasi aman terus, tidak terjadi apa-apa, pasti fear of crime itu akan hilang, sehingga masyarakat akan bisa beraktivitas lebih leluasa, lebih nyaman. Tentu itu akan meningkatkan produktivitas, kota juga akan berkembang. Itu akan larinya ke sana. Satgas anti begal itu masuk kemana, dan ya? Yang satgas apa? Satgas anti begal itu? Satgas keamanan desa. Desa. Nah, selain itu tadi bicara masalah begal nih. Kan gitu, bicara masalah begal. Tadi ini solusi-solusi ini secara komprehensif kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir ini masalah pencurian sapi yang marak. Kan gitu. Saya sudah datang langsung, setiap ada beberapa kejadian saya coba datang. Saya sudah datang di beberapa rumah korban pencurian sapi, dan saya lihat memang kondisi rumahnya itu, kita menuju ke sana itu melewati jalan-jalan setapak. Itu baru ke rumahnya. Kan kayak gitu. Setelah di rumahnya itu sapinya ditaruh biasanya di belakang rumah, langsung berbatasan dengan dapurnya. Satu rumah, satu areal. Jadi dari dapur itu ada pintu. Langsung sama sapi, bisa dibilang satu rumah lah dengan sapinya itu. Nah, pencurian terjadi itu keluar dari pintu hanya kurang lebih 5 langkah. Itu sudah sampai hutan. Sapinya 5 langkah saja sampai hutan. Sehingga bagaimana Anda membayangkan Polri melakukan patroli ke arah sana, kan nggak mungkin. Polri patroli di jalan-jalan, jalan-jalan besar. Ya setidaknya jalan kampung masih bisa lah. Itu jalannya sulit ya, ini aksesnya. Jalan setapak, baru nyampe rumahnya. Rata-rata terjadinya seperti itu. Sehingga solusi yang paling baik adalah masyarakat sendiri yang memahami seluk-beluknya, yang menyelesaikan masalah itu. Kan gitu. Sehingga konsep lahirlah namanya Satgas Keamanan Desa. Nah, saya lihat Satgas inilah yang mampu mengatasi masalah ini. Jadi Satgas ini luas, sebenarnya bukan hanya pencurian sapi, semua kriminalitas yang terjadi di wilayah tersebut itu dia bisa atasi, termasuk masalah begal, kan seperti itu. Satgas ini bukan inisiasi atau bukan konsep saya secara pribadi, tapi karena saya sering belusukan kemana-mana, saya hampir tidak pernah di kantor, sehingga saya mendapatkan informasi pada saat saya ke Desa Sukosari, ada cerita-cerita terkait dengan Satgas itu, karena saya bilang, ini kok marak sekali begal, ini kok marak sekali sapi, bagaimana solusinya, daerah mana, desa mana yang rawan. Dia sampaikan, ini Pak, Desa Sukosari ini yang paling rawan. Dulu ini adalah daerah merah di wilayah Jatiroto, ini yang jadi fokusnya, tapi sekarang nggak pernah terjadi. Dulu begal itu 3-4 kali satu minggu terjadi, pencurian sapi, wah sering kan seperti itu. Sehingga karena kejadian seperti itu, mereka di bawah ini, bottom up ini, muncul ide-ide bagaimana kita membuat satu sistem pengamanan, sehingga terbentuklah yang namanya Satgas Keamanan Desa Sukosari, kan gitu. Jadi namanya Satgas Keamanan Desa Sukosari. Satgas ini diperlengkapi oleh Handi Tolki atau HT. Setiap orang, jumlah totalnya ada 50 orang. Jadi satu desa ini ada 50 anggota Satgas. Mereka punya seragam seperti itu. Kemudian HT-nya ada repeater pancar ulang. Jadi bisa satu selama di desa itu mereka bisa berkomunikasi. Tapi kalau kita dengar HT-nya
nggak pernah diam kalau malam itu. Mereka sangat aktif berkomunikasi. Bahkan mereka mendirikan untuk melatih anggota Satgas itu dengan silat. Itu membuat semangat. Iya, bela dirinya. Mereka lakukan seperti itu. Nah, sekarang orang akan bertanya, apa bedanya Satgas dengan Siskamling? Kan seperti itu. Nah, Satgas ini dia bersifat mobile. Dia berada dalam satu desa, kan gitu. Satgasnya desa. Sedangkan Siskamling itu ada di RW-RW. Kan gitu, RW 1, RW 2. Ini Siskamlingnya masing-masing. Mereka stasioner. Mereka bergerak hanya di level RW-nya sendiri. Nah, Satgas ini yang bergerak dari RW ke RW. Dan juga menginisiasi dan juga menyemangati para petugas Siskamling ini. Jangan sampai petugas Siskamling ini pada saat mereka malas, ya mereka yang menegur, kenapa kamu nggak masuk, apa alasanmu, kenapa kamu nggak jaga, kan temanmu yang lain jaga, jangan makan tulang. Nah, Satgas ini, jadi Satgas ini sebenarnya sudah seperti jadi tokoh masyarakat. Nah, seperti yang itu. ngobrak-ngobrak kalau bahasanya ya. Ya, jadi ya datang ke Siskamling, juga ada Siskamling yang reon, mereka inisiasi bagaimana supaya bisa diperbaiki dan segala macam. Nah, biayanya, karena kegiatan tanpa biaya ini tentu menjadi sesuatu yang sangat absurd ya. Nah, HT saya tanya, dari mana kalian beli HT ini, kan tidak murah. Pak, pakai dana desa, Pak. Jadi kepala desanya cukup kreatif karena masyarakat sekitar sana Sukosari pada saat bangun jalan, Pak, ngapain bangun jalan? Bangunin hanya untuk orang begal aja kok, kan gitu. Jadi muncullah seperti itu. Muncul loh, bangunin jalan buat pelaku begal doang, nggak ada gunanya buat kami, kan gitu. Aman dulu dong, kan gitu. Nah, mereka mutar otak sehingga membentuk Satgas itu dan membiayailah Satgas itu yang utama dibiayai. Mereka membeli HT, kemudian repeater pancar ulangnya dari dana desa. Nah, dan ini juga udah saya sampaikan, saya paparkan di Pak Bupati, ya, seperti itu, supaya ada surat edaran ke camat-camat untuk mempermudah pencairan dana desa dalam pembelian HT, pembentukan Satgas. Karena setelah situasi itu, saya berikan penghargaan. Saya bilang saya akan berikan penghargaan ke desa ini. Malam saya akan datang ke sana, paparkan konsepnya seperti apa. Saya akan datangkan seluruh Kapolsek se-wilayah Lumajang, 21 polsek, plus masing-masing membawa satu kepala desanya, Babin Kamtipmasnya dan Babinsanya, ikut bersama-sama di sana. Sehingga pada saat kita datang, dipaparkan oleh Desa Sukosari bagaimana konsepnya mereka, mulai dari awal mereka akan membentuk sampai terbentuk dan bagaimana struktur organisasinya itu dipaparkan. Nah, setelah itu para Kapolsek saya inisiasi minimal pilot project membentuk satu satgas di wilayahnya masing-masing, satu desa. Nah, saya fokus ke wilayah utara berapa kali. Minggu kemarin saya minta minimal minggu kemarin itu sudah dilaksanakan rapat di Muspika dan juga para tokoh, dan juga dilaksanakan studi banding. Jadi saya minta harus studi banding. Bawa tokoh-tokohnya ke Sukosari. Jadi kompaklah mereka yang dari wilayah utara datang studi banding ke wilayah Sukosari. Wilayah utara kan Kelaka, Ranuyoso, Randu Agung. Iya, sama sama Kedung Jajang. Nah, saya minta juga ini makanya daerah rawan. Daerah rawan baik begal maupun pencurian sapi. Nah, ini solusi ini, dan mudah-mudahan Satgas ini bisa segera terbentuk dan bisa segera optimal tentunya, kan gitu. Ini saya akan kejar terus karena memang ada beberapa tokoh masyarakat, bahkan anggota saya sendiri yang kalau saya sampaikan itu istilahnya mental blocknya masih ada. Jadi mental block itu kadang-kadang kita sampaikan dan nggak bisa, masyarakat sana nggak. Iya, mereka yang nggak punya sapi, ya ngapain saya harus jaga. Mereka cuek, tak oneng, nggak mau bicara segala macam. Saya bilang belum nyoba juga, sudah melakukan tidak bisa, jalan dulu. Saya mau semua keluar dari comfort zone, semua keluar dari zona nyaman, berpikir, kreatif, lakukan langkah-langkah. Saya tidak melihat hasil, saya melihat proses, dan saya akan masuk ke dalamnya. Saya akan tanya nanti orang per orang, kenapa kamu tidak mau jaga, kenapa kau tidak mau jadi anggota saya. Saya akan masuk, saya akan lihat Kapolsek kerja atau tidak. Alhamdulillah malah jalan. Ada beberapa sudah menyampaikan proses, sudah lakukan rapat-rapat, masyarakatnya antusias, sudah dilakukan studi banding pertama. Beberapa kali studi banding nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini yang akan kami galakkan terus, dan alhamdulillah dukungan dari Pak Dandim, dukungan dari Pak Bupati ini juga sangat luar biasa mendukung untuk kegiatan tersebut, karena saya kira ini adalah langkah yang sangat komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini, karena mereka sendiri yang memahami
untuk liku-liku wilayahnya mereka sehingga lebih mudah mengamankan. Nah, bayangkan kalau satu desa saja 50 satgas, ya total kalau 21 desa perwakilan saja itu udah 1050 anggota baru, belum pos siskamlingnya ini, karena kan siskamlingnya bukan berarti mati, kan gitu. Kalau di Sukosari katanya sekitar 50 juga, berarti mungkin sekitar 100 berarti total tuh antara yang jaga siskamling dengan satgasnya 50, 100. Oh, itu 2000-an, anggota saya hanya 600-an. Seperti itu. Iya, sekarang kita bagi. Anggota saya 600. Saya bagi ke polsek-polsek sisa 16 orang. Dibagi lagi, mereka fluk 1, fluk 2, fluk 3, 4 orang. Dibagi lagi. Kalau umpama kegiatan, 2 yang jaga mako, kantor, 2 yang patroli. Dibandingkan satu polsek ada 10 desa. Satu desa ada 4 dusun. Udah 40 dusun ini. Belum RT RW-nya masing-masing sekitar 5 RT, mungkin udah berapa dusun saja 40 dengan 2 orang. Tidak akan mungkin tercover. Wilayahnya luas-luas sampai yang tadi jalan setapak. Belum RT, belum RW. RW, RT belum. Ini baru bicara dusun 40 sudah tidak mungkin hanya tercover dengan 2 orang. Sehingga perlu ada langkah-langkah kreatif untuk menyelesaikan masalah, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah ini kita ketemu polanya. Nanti sambil berjalan kita akan mencari konsep-konsep baru. Ini ada saya temukan lagi konsep baru yang saya lihat di Guci Alit, yang ini program lama yang saya lihat juga Kapolsek ini juga sudah tidak pernah mendengar lagi. Itu namanya komunitas rantai sapi. Nah, komunitas rantai sapi ini jadi terkait untuk mengatasi pencurian sapi tadi itu. Jadi sapinya itu di rantai kakinya, di rantai ada panjang tertentu, tapi dia bisa jalan, dia bisa makan segala macam, dia bisa tidur, nggak ada masalah. Tapi pada saat dibawa pergi agak susah jalannya. Nah, ini informasinya saya dapat dari Purnawirawan Polri kemarin pada saat saya lepas, bahwa ini pernah sangat efektif di sana. Dan ini mungkin saya akan coba pelajari, kalau memang itu efektif akan saya galakan, dan dia akan bersandingan juga nanti dengan konsep-konsep yang lain seperti Satgas Keamanan Desa. Ya nanti kan maksudnya Satgas Keamanan Desa apa, Satgas Keamanan Desa mana, itu nanti akan terkonsep seperti itu. Nah, itu konsep. Mudah-mudahan ini saya kira Satgas Keamanan Desa ini akan sangat efektif untuk menyelesaikan semua masalah, baik itu begal maupun pencurian sapi maupun juga konflik-konflik horizontal yang ada, karena mereka nanti akan sebagai problem solving. Mereka di dalam nanti Babin Kamtipmas maupun Babinsa kami nanti akan terus bersama-sama dengan mereka. Seperti di Sukosari, Babin Kamtipmas kami dan Babinsa juga bersama-sama membentuknya ini dengan masyarakat. Jadi pada saat masyarakat mau, Babin Kamtipmas, Babinsa juga bersama-sama merumuskan konsepnya. Nah, itu yang kami harapkan nanti di desa-desa lain juga seperti itu. Bisa hidup semuanya. Nah, termasuk ini yang kemarin kita juga sempat mengutip perkataan dari Kapolres, ada begal langsung dor gitu kan. Ini benar-benar membuat orang wah gitu loh, harus seperti itu. Soalnya mereka punya ambisi, daripada dikasihkan polisi lebih baik dihabisi sendiri. Banyak yang memaksa begal, pencuri sapi atau segala macam. Itu bagaimana, Dan? Benarkah perintah itu, Dan? Ya, sebagian benar, sebagian tidak. Ya, sebagian benar dalam arti memang kalau memang itu membahayakan orang lain, membahayakan petugas, jangan segan-segan. Dan itu jangan segan-segan, tembak saja. Kan kayak gitu. Tembak di tempat, nggak ada masalah. Jangan sampai masyarakat lain terlukai ataupun petugas terlukai. Nah, dalam 1,5 bulan ini memang saya hitung sampai 8 orang ini. 8 orang ada 8 orang yang sudah tertembak. Karena memang mungkin di sini cukup keras-keras pelaku kejahatannya. Dan alhamdulillah situasi itu cukup bisa meredam situasi di wilayah Lumajang. Sekarang ini sudah agak itu ya, Dan, turun. Iya, pokoknya kami perang lah. Perang, mereka pakai senjata, kita juga pakai senjata. Kan gitu. Kadang mereka pakai bondes, setidaknya celurit, kan kayak gitu. Ini sangat membahayakan petugas. Ya kita tidak ingin dekat-dekat nanti kita udah diculik duluan, mereka sudah bereaksi, kita langsung tembak aja. Nah, ini tetap harus sesuai dengan aturannya ya. Ada prosedur yang harus diikuti. Oke, terakhir Dan, pesan untuk warga, untuk netizen, untuk penonton kita Warta Bromo. Silakan. Jadi pesan kami kepada netizen, kepada Warta Bromo adalah kami ingin masyarakat semua memberikan informasi sekecil-kecil apapun kepada kami. Kami selalu akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Semua permasalahan-permasalahan, apakah itu permasalahan kriminal ataupun permasalahan-permasalahan sosial, itu informasikan kepada kami. Karena pada saat situasi itu masih kecil akan mudah diredam daripada situasi itu sudah membesar. Ya, alhamdulillah
seperti konflik-konflik sosial, masalah tambang, baru kecil kami datang, sehingga solusi bisa diselesaikan, belum terjadi yang namanya bentrok antar masyarakat. Kemudian terkait juga dengan masalah begal, kemudian pencurian sapi. Nah, ini yang juga kami minta, kan ini persoalan bukan persoalan sehari dua hari, setahun dua tahun, tapi ini udah masalah puluhan tahun tentunya. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita harus bersama-sama, kita harus mencari langkah-langkah komprehensif. Setiap kejadian apapun laporkan kami. Karena setelah saya analisa, pencurian sapi ini banyak yang tidak dilaporkan karena beberapa faktor kan takut tidak percuma lapor sama polisi, nggak akan dicari juga, atau ada juga berpersepsi kalau saya lapor malah nanti tidak bisa, pencurian tidak akan memberikan tebusan lagi kepada kami, apa ada ini tebusan-tebusan dan lain-lain. Nah, ini lapor saja dan mari kita cari solusi. Satgas Keamanan Desa yang sudah kami gagas saat ini, ayo kita sama-sama dukung supaya Lumajang ini menjadi kota indah, nyaman, dan bermartabat. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Komandan sudah bersedia meluangkan waktu untuk Warta Bromo. Mai Rahma mau pamit undur diri dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Luar biasa.